Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Eko Rahmanto, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Di pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji, membahas sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan kepada kita bagaimana nilai toleransi, bagaimana nilai kebaikan akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sesama umat manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Allah Ta'ala itu mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketika kita melihat makna dari ayat tersebut dari beberapa mufassir, kita akan menemukan bahwa makna ala-alamin itu adalah kullu ma siwallah. Artinya segala yang selain Allah itu adalah masuk dalam kategori alam. Maka alam itu ada alam manusia, ada alam tumbuhan, ada alam jin dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW telah memberikan begitu banyak contoh kepada kita bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang tidak hanya baik kepada sesama muslim saja, tapi juga berlaku baik kepada semua manusia, termasuk kepada non muslim. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari, disebutkan ada dalam Musnad Ahmad pun juga disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah qala marra bina janazatun faqama laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qumna bihi faqulna ya Rasulullah innaha jinazatu yahudiyan. Innaha jinazatu yahudiyin. Qala idza ra'aitum al janazah faqumu. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Qala an Jabir bin Abdullah, saking Jabir ibni Abdullah. Qala paring dawuh sapa Jabir bin Abdullah, marrabina marrabina lewat di hadapan kami janazatun, ya, sebuah jenazah. Faqama laha, maka berdiri laha baginya, bagi jenazah itu. Siapa yang berdiri? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi berdiri. Wa qumna, dan kami pun berdiri bihi dengannya. Artinya kami mengikuti Nabi ketika Nabi berdiri, kemudian para sahabat mengikuti berdirinya Nabi. Faqulna ya Rasulullah, faqulna, maka bertanya kami, maka berkata kami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya dia jinazatu yahudiyin, sesungguhnya itu adalah jenazahnya orang Yahudi, bukan jenazahnya orang Islam. Qala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila ra'aitum, melihat kamu sekalian, apa itu yang kamu lihat, yaitu al janazata, jenazah, faqumu, maka berdirilah. Nah, ini ada fi'il amr, ya, ada perintah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan satu gambaran bahwa
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok pemimpin, sebagai sosok guru, sebagai sosok teladan telah memberikan keteladanan kepada kita bahwa penghormatan kita ketika kita menghormati sesama manusia itu kita tidak perlu kemudian membeda-bedakan, baik itu dari mungkin warna kulitnya, mungkin agamanya dan lain sebagainya. Dalam konteks ini agama. Nah, tetapi kita harus hormat, ya, harus hormat kepada siapapun itu, ya, kepada semua manusia, meskipun manusia itu sudah meninggal. Artinya kepada jenazah saja kita harus hormat, apalagi kepada orang yang masih hidup. Kalau kepada jenazah saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati, ya, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan agama dan lain sebagainya, ya, apalagi ketika orang itu masih hidup, maka jadilah kita menjadi orang yang selalu menghormati, menghargai kepada semua manusia tanpa terkecuali, tanpa ada sekat-sekat dan tanpa ada batasan-batasan, baik itu agama dan lain sebagainya. Adapun soal peribadatan, adapun soal keyakinan, ya kita kembali kepada lakum dinukum waliyadin. Kita kembali kepada, ya, kita punya agama dan keyakinan, mereka juga punya agama dan keyakinan yang berbeda. Tentu dalam soal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, tentu itu menjadi hak pribadi, ya, hak pribadi yang tidak perlu kita jadikan sebagai alat dan sebagai sarana untuk memisahkan kita, menjadikan gap, ya, menjadikan jurang pemisah dalam kita berhubungan secara sosial kemasyarakatan. Baik, saya kira itu materi hadis kita di hari ini. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang selalu menampakkan nilai-nilai akhlak Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.